Shalom, selamat malam dan selamat datang kembali Om sama Tante. Saya pernah lihat waktu kapan ya, 17 Agustusan yang tahun lalu kalau nggak salah ya. Pernah kesini saya ingat. Selamat datang lagi keluarga besarnya ya, semuanya lagi liburan. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, welcome. Pada malam hari ini saya mempunyai kesempatan lagi untuk menyampaikan firman. Kita mau belajar mengenai firman Tuhan supaya kita tambah dalam mengasihi Tuhan. Sebelum itu tapi kita akan masuk dalam doa menghampiri Tuhan. Bapak, terima kasih pada malam hari ini kami mendengarkan firman-Mu, berbicara kepada kami ya Roh Kudus. Biarlah kami boleh mendengarkan suara-Mu, pakailah mulut hamba-Mu ini untuk menyampaikan firman. Kami tahu bahwa hamba-Mu ini penuh dengan keterbatasan, tetapi Roh-Mu yang akan berbicara kepada setiap pribadi sehingga kami boleh mengerti. Kami boleh melakukan apa yang kami mengerti. Tuhan terima kasih, biarlah jemaat-Mu di tempat ini menjadi bilangan murid bukan pengikut. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. So Pabil, welcome. I will combine English and Indonesian both. Okay, so I choose the title is to change the world because the theme for this month is love that changed the world. What is to change the world? Bagaimana ini merubah dunia, judulnya wah serem banget kayaknya gitu ya. Merubah dunia. Kita sering berpikir kalau kita mau merubah dunia adalah kita pergi mungkin ke daerah Afrika sana yang hidupnya susah, kemudian kita datang menginjili mereka di sana atau membantu apa yang mereka butuhkan. Seringkali kita mungkin berpikir sejauh itu. Tapi padahal merubah dunia dimulai daripada diri kita sendiri. Sesuatu yang simple yang bisa dilakukan dengan apa yang ada dengan sekarang yang kita punya. To change the world starting from yourself. So it's very easy to do the things that we have to do. There is no remote, Kayla? No? Okay. It's not working. Okay. So kita akan mulai dengan firman Tuhan yang saya ambil dari Matthew 4 ayat 18 sampai 19. We read in English version first. 1, 2, 3. And Jesus walking by the sea of the Galilee saw two brethren, Simon called Peter and Andrew his brother, casting a net into the sea for the fishers. Yeah. So this one missing of the some of the word, right? They were fisher and he said unto them, follow me and I will make you fisher of men. Kita baca bahasa Indonesianya ya, 1, 2, 3. Dan ketika Yesus sedang berjalan dan menyusuri danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Next, Kela. The first point that I want to share with you is change your way of life. Cara hidupnya berubah. Kita mulai tadi kita dengarkan dari Pak Arifin juga bagaimana perubahan di dalam dunia ini, kehidupan ini. Puncaknya yaitu pada waktu Tuhan Yesus lahir di dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Setelah nubuatan yang dikabarkan oleh para nabi sebelumnya dan digenapi pada waktu Tuhan Yesus sudah lahir, dan disitulah puncaknya dan dimulailah perubahan dunia itu. Dimulai dari saya ingin ambil yaitu pada waktu Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya. Satu tim murid yaitu 12 orang untuk mengubah dunia. Saya pernah dengar
seorang tokoh dunia mengatakan, berikan aku beberapa orang muda dan aku akan merubah dunia. Pernah dengar ekspresi itu? Give the young man to me and I will change the world. Itu berkata mengenai apa? Mengenai orang-orang ini yang dirubah paradigmanya. Ini pada waktu Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya, dia tidak datang ke sekolah teologia, panggil orang-orang yang mengerti dan ahli dalam teologia, tidak. Tapi Tuhan datang kepada penjala ikan, nelayan, ordinary people, orang-orang sederhana, orang-orang mungkin seperti kita, pekerja, atau mungkin bahkan ibu rumah tangga. Tuhan datang kepada orang-orang yang sederhana. Waduh, ada yang ngamuk rupanya. Protes, enggak setuju. Enggak. Pada waktu Tuhan datang, dia panggil orang-orang itu. Dan waktu mereka mendengar dipanggil oleh Tuhan, berubahlah gaya atau cara hidup mereka. They changed the way of life. Why? Because at that time, there were fishermen looking for fish, looking for business, looking for money. Cuan, cari cuan waktu itu. Peter dan saudaranya lagi cari cuan di tengah laut, jala ikan. Pada waktu Tuhan Yesus datang, dia berkata, ikutlah aku akan jadikan engkau penjala manusia. Yang tadinya ngumpulkan harta di bumi, udah diajak oleh Tuhan untuk mengumpulkan harta di surga. Lebih tinggi lagi tingkatannya, karena harta di bumi bisa habis. Pada waktu kita kembali kepada Bapa di surga, harta kita gak bisa kita bawa. Tertinggal di bumi, seberapapun itu banyaknya yang kita sudah kumpulkan. Tetapi kehidupan yang kekal itu akan kita hadapi setelah kita mati di dunia ini. Oleh sebab itu Tuhan ajak, mari ikut aku. Kujadikan engkau penjala manusia. Yang tadinya konsentrasi kepada diri sendiri, kemudian Tuhan alihkan fokusnya kepada orang lain. Karena pada waktu kita membantu orang lain, mengabarkan kabar keselamatan, keselamatan itu turun atas kita juga. Pada waktu kita memberkati orang, berkat itu turun atas kita juga. Inilah yang tidak dikenal oleh dunia. Dunia hanya memikirkan me, I, and myself. That's the world. But God taught us to see others. Change your way of life. Kela, can you continue? You must be willing to give up what you are to become what you want to be. A lot of people don't want to give, is not willing to give up what you are. Because I'm born like this. My family is the businessman, so I become a businessman. It's not wrong. But God wants you not only the businessman for yourself. You become a businessman, but a blessing for others as well. When God bless you, it doesn't mean that you only to enjoy for yourself, because you are chosen one to be a blessing for somebody else that is not capable to earn a lot of wealth. You are the channel to give the blessing for others. You have to think like that. Upgrade what you think. Naikkan tingkat pengertianmu mengenai berkat yang Tuhan sudah kasih. Itu bukan bicara mengenai harta saja, tetapi skill. Ada orang yang pelit, ada orang yang jago masak, tapi itu resep disimpannya begitu ketat sampai dibawa mati. Tidak seorang pun yang mewarisi jago masaknya. Kenapa? Dia takut nanti kalau dikasih sama orang, nanti orang lebih jago dari dia. Kadang-kadang orang berbisnis, saya pernah ketemu orang yang berbisnis makanan.
Itu resep itu disimpan dengan ketat karena dia takut orang lain nanti kalau jago lebih jago masaknya dari dia buka restoran. Wah, restoran saya bisa sepi. Saya pernah tanya ada satu orang di Bali dulu, orang yang jago masak. Wah, TOP masaknya. It's very good. Sop buntutnya, oh wow, yummy. Pada waktu dia buka restoran, dia ngumpul sama semua orang yang buka restoran juga. Waktu itu saya tanya, Tante, apa Tante gak takut? Kadang-kadang dia juga ngajarin resep yang dia punya, diajarin sama orang sampai detail, sampai mereknya ini, timbangannya sekian, detail dikasih. Saya penasaran karena banyak orang itu resep itu disimpan rapi-rapi gitu. Tapi dia kasih, saya tanya, Tante nggak takut kalau nanti dikasih orang itu udah bisa, dia buka sendiri, nanti Tante disaingi. Lalu tantenya jawab apa sama saya? Dia bilang gini, "Boy, gak usah takut. Kenapa? Resepnya bisa sama, urapannya enggak sama." Haleluya. Amin. The anointing from God, that's make the difference. What you cook is different with others. Why? Because there is anointing from God. So don't be afraid. Even though the recipe is the same, I give you the same recipe if the cooking class, everybody have the same recipe, right? The teacher give everyone the same. Even though the ingredients and everything is the same for everyone. Why the result is different? Why? Tell me. Why? Because of the stove? The brand of the stove? No, it's the same. Everything is the same. Even the knife is all the same. Right? Why make it different? Because there is something that we don't understand. It's happening when you cook, right? Some maybe cook with stressful, with anger. Why is it like this? It's so hard. How to peel the onions? It make me cry. You see? Angry. Some of them enjoy. With smile, happy, cooking with happiness. Tell me, why? Because of the stove? The brand of the stove? No, it's the same. Everything is the same. Even the knife is all the same. Right? Why make it different? Because there is something that we don't understand. It's happening when you cook, right? Some maybe cook with stressful, with anger. Why is it like this? It's so hard. How to peel the onions? It make me cry. You see? Angry. Some of them enjoy. With smile, happy, cooking with happiness. Of course the result is different. Why? That's the secret, Some is sour with the sour face, long face. How do you think that's the food gonna be taste? It will be sour and maybe bitter, because your face also show what you are not intended with happiness to cook for everyone. So a lot of things that we don't know, right? Change your focus. Change the way of your life. And next, sometimes when we angry, we act something is very, it's not really, manage your anger. Make your anger so expensive that no one can afford it. Are you agree with me? You don't have to spread your anger to everyone. So everyone knows that you are angry. Kenapa kita sih senang suka bagikan kemarahan kepada orang lain? Sepertinya iya memang saya begitu. So you are not willing to give up what you are.
If you want to change, you have to give up what you are. And you have to be somebody that God wants you to be. Or you have to chase what you want to be. Right? Jangan tetap pada posisi yang sama. Oh, saya memang dilahirkan seperti ini. Saya memang seperti ini. Saya pemarah. Saya kalau marah itu saya nggak peduli. Saya bisa banting suami saya. Waduh, ngeri banget. Ngeri banget. Ada loh, saya pernah dengar loh ibu-ibu ngomong begitu loh. Wah, saya bilang, wah jangan deh. Kalau itu suaminya mau dibanting loh. Wow. Serem banget ya. Don't marry with that. I'm very sorry for the husband, I just very sorry for that. Make your anger so expensive that no one can afford it. Because when you're angry, it's very bad. Even though you are very beautiful when you are not angry, but when you're angry, you are so ugly. Anyone, even though your face is just like a princess, maybe somebody tell like a Barbie, because some girls want to be like a Barbie, it's just like a doll. Are you sure you want to be like a Barbie, like a doll? Oh my goodness me. I mean, kalau kita kadang-kadang ada orang tuh kepengen kayak seorang yang cantik gitu dari luar sampai beginilah di bagaimanain gitu supaya wajahnya tuh kayak. Tapi sebenarnya kan yang lebih cantik adalah hatinya kan. Wajah bisa cantik kayak permasyuri atau seperti putri dari kayangan, tapi kalau dia marahnya kayak yang ada tanduknya itu kan nggak bagus juga ya. Kayaknya nggak menarik gitu ya. Biarpun dia cantik kayak marahnya tak banting suamiku. I don't even want to close to you. I just want to be away from you, even though that you are like an angel from heaven. Your face is so beautiful, but your heart is not really nice. So, and make your happiness so cheap that people can almost get it free. When you happy, spread them. Senanglah melakukan segala sesuatu dengan sukacita semuanya. Walaupun kita kerja berat, mungkin kadang-kadang kita capek ataupun apalah yang kita ini kan. Kadang-kadang memang terpancar juga kalau kita capek ya. Wajah kita tuh ya agak gimana gitu kelihatannya. Tapi gak usah diteruskan atau malah ditunjukkan sengaja kelihatan, capeknya kayak gimana. Biasa aja kali gitu ya. Kalau orang Jakarta bilang biasa aja kali. Ya capek lah. Tapi gak usah ditunjukin kayak semua orang tuh harus tahu. Enggak. Happy lah. Karena waktu kamu happy, orang lain juga rasa happy. When you sad, it influence to others. When you mad, it influence to others. When you come home, everyone happy at home. When I'm come home with my face angry, and when I step at home, at my door, and my children saw me, the face is just like papaya, pawpaw, long. They also not feeling happy. They sad. They also afraid of us. Jadi kadang-kadang kita kan capek. Mungkin ada masalah di kantor, di tempat pekerjaan atau apa. Dan kita bawa pulang itu, muka kita juga gak seneng. Mungkin orang rumah juga rasa dan lihat, aduh ada apa ya, damai sejahtera pun hilang, betul gak? Kita pernah merasakan itu, saya pun merasakan dan saya pun bertobat. Karena kadang-kadang itu saya. Saya mengaku dan saya minta maaf juga kepada istri saya, kadang-kadang terbawa. Dan itu memang kita perlu akui bahwa perasaan itu kadang-kadang terpancar dari wajah. Tetapi saya bilang, yuk kita belajar
untuk happiness-nya dibangkitkan kembali. Karena pada waktu kita happy, orang-orang juga akan happy. Never say mean word out of anger. Your anger will pass, but your mean words can scar a person for life. So use kind word or be silent. Zip your M. Kadang-kadang marah, kita bisa keluar kata-kata yang sia-sia, yang menyakiti orang, yang kadang marahnya kita udah reda, aduh. Tapi ucapan yang kita keluarkan yang telah menyakiti orang lain, itu akan stay. Apakah kita mau menjadi orang yang bijak ataukah kita menjadi orang yang ordinary people, yang biasa-biasa saja? Ya memang dilahirkan saya udah begitu. Mana yang kita pilih? It's your choice and me, right? God only invite us, come. You are fisherman, I will change you, become a fisher of men. It's your choice. If you won't follow me or not, it's your choice. Mau berubah atau tidak, itu kan pilihan kita. Kita mau seperti apa yang Tuhan bawa kita untuk menjadi seperti itu, ataukah kita mau stay dengan karakter kita. Ini. Kadang-kadang keluar kata-kata yang menyakiti orang, padahal amarah kita udah sirna. Tetapi orang yang tersakiti akan luka hatinya. Dan itu susah pulihnya. Marilah kita menjadi orang bijak. Ini pilihan Anda dan saya, mau jadi orang bijak ataukah menjadi orang yang tidak bijak. Itu pilihan. Next. Ini, kalau kita salah ngomong itu seperti ini. Pernah lihat ini adalah satu restoran di Semarang yang punya itu membuat konsep ini. Restoran loh, ini makanannya enak loh. Ini yang di tengah ini mungkin agak gelap ya. This is a good food. But you serve it in the different way. Do you think everybody can enjoy that? Not for me. No. Kata-kata yang baik itu seperti pinggan yang benar. Membuat kita melihat makanannya menjadi selera. Tapi kalau ditampilkan dengan cara yang salah, dengan wadah yang salah disampaikan kepada orang, walaupun niatnya baik, makanannya enak gak? Mungkin enak, saya gak tahu, tapi udah gak selera. Bisa ditelan gak? That's just the things that I want to highlight it. When you serve it not in the good word, they not even want to listen. Mereka gak akan mungkin dengar. Kenapa? Karena nyampeinnya dengan kasar, dengan salah. Orang itu udah gak selera dulu dengernya. Padahal niatnya baik. Baik mungkin. Ngajarin, bimbing atau apapun yang kita punya niatan baik. Kalau penyajiannya salah, orang gak bisa terima. 1 Corinthians 15:33. Don't be fooled by those who say such thing, for bad company corrupts good character. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saya ingin melihat dari kacamata yang berbeda. Memang kalau orang yang punya kebiasaan yang baik, bergaul dengan, ini kan berkata begitu, bergaul dengan lingkungan yang buruk, dia akan bisa rusak. Saya ingin melihatnya, berarti kalau dari orang yang rusak, bergaul dengan kelompok yang baik, akan memperbaiki kerusakannya, betul gak? Lah itulah gunanya gereja. Itulah gunanya Komsel, itulah gunanya orang-orang percaya. Untuk apa? Merubah orang-orang yang rusak itu. Seringkali kita berpikir hanya, oh kamu jangan gaul sama mereka, nanti kamu jadi rusak. Tetapi pernah enggak kita berpikir, firman ini juga berarti bahwa orang-orang yang rusak itu bisa jadi baik karena apa? Ada lingkungan yang baik, pergaulan yang baik. Mengubah mereka, terinspirasi dengan apa yang mereka lihat.
They saw what is good from this community. Oh, this is very inspiring. Do good. Feels good. I want also do good things for others. Why? Because somebody show you. You saw from the community. The good community change your bad habit. This is the community. We are the community. Kitalah orang-orang itu. Kita yang akan mempengaruhi orang-orang yang tidak baik itu. Next, Kayla. When things change inside you, things change around you. Are you agree? When you change inside you, things change also around you. Maybe when you smile more, the people around you also smile to you, right? Kalau kamu ramah kepada orang lain, kamu say hello with smile, with big smile until the ears, big. And then you say hello. Hello, Pabil, how are you? Pabil also feel happy. Hey, Pak Boy. Because it's, that's the effect. When you happy, the others also happy. When you are not happy, if I say with, angry to Pabil, Pabil, baby Pabil, what? Apa gitu kan? Jadi reaksi itu akan timbul. Makanya kalau ngomong, coba pakai nada rendah. Do-nya do rendah, jangan do tinggi. Kalau pakai do tinggi, orang akan pakai do lebih tinggi lagi, naik oktavnya. Saya mau tanya, kalau kita ngomong segini cukup nggak? Kedengeran nggak? Kedengeran nggak kalau saya nggak pakai mikrofon? Nah, deket gini kan? Kita pernah nggak perhatikan orang bertengkar nih, dia teriak, kenapa? Apa nggak kedengeran kalau ngomongnya segini? Pernah perhatikan nggak kalau orang bertengkar? Suaranya makin lama makin kenceng kan? Atau makin pelan? Makin tinggi, makin teriak. Kenapa tahu nggak? Jaraknya mungkin dekat, tapi hatinya jauh. Makanya perlu teriak supaya kedengeran. Right? Because their heart is away. That's why they are screaming each other. Why? Because their heart away. Far away. Ngerti ya maksudnya ya? Makanya pakai nada rendah dong kalau ngobrol. Kalau berdebat sesuatu nada rendah aja. Gak usah pakai nada tinggi. Karena makin kita pakai nada tinggi, orang akan nimpalin dengan nada tinggi. Kalau kita tanya gini, Pabil, why you are not coming last week? Pabil also we have. The answer won't be, oh yeah. No, because you know. That's the tone. Because like I might play the guitar. If I play in C, you will play in C with me, right? Because we harmony, right? So everyone will play in the same note, in the same, key. What you play? Also, your voice. If you ask with the low voice, with the low tone, everybody will answer you with the low tone. Why you didn't come, Pabil? Oh yeah, because I am, you see? What is the difference? Makanya jangan sering pakai nada tinggi. Kayak alto aja, kayak penyanyi alto. Setiap ngomong tuh, nadanya tuh tinggi banget. Itu menyebabkan banyak pertengkaran terjadi. Karena bukan masalah apa yang disampaikan loh. Seringkali orang bertengkar itu bukan karena masalah yang disampaikan, bukan. Kenapa mereka bertengkar? Karena masalah apa yang diomongin, nyampaikannya bagaimana. Ya kan? Seringkali itu bergeser gitu. Nyampaikannya benar. Ya, ini tuh gak baik loh. Kamu lakukan ini. Oh iya betul, ini memang gak baik. Iya maksud saya tuh ini gak baik, jangan dilakukan. Iya benar, ini memang gak baik ini. Loh
Iya kan saya bilang juga ini gak baik, gak boleh dilakukan. Jadi bertengkarnya tuh nadanya makin tinggi makin tinggi. Padahal dia sama membicarakan sesuatu yang is the same. Karena nada suara yang salah, penyampaian yang salah akhirnya bertengkar, bergeser dari intinya. When things change inside you, around you also change. Gunakan itu. 2 is to follow God timings. Di ayat Matthew 4:20, and they straight away left their nets and follow him when Jesus asked them to follow. Matius 4 ayat 20, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Ini God's timing. Ada orang yang selalunya pengennya cepat, apapun. Nah orang bilang kalau terlalu cepat namanya gerasa gerusu. Ada orang yang lambat, lakukan segala sesuatu, aduh lambat. Saya tidak berpihak kepada yang cepat, yang lambat. Tetapi ngertilah God timing. Karena ini Tuhan mau straight away. Iya kan? Dia panggil, saat itu juga mereka memutuskan untuk ikut. Tapi pernah enggak kita dengar mengenai bahwa Tuhan suruh tunggu. Kamu jangan pergi Yerusalem dulu, tunggu janji Tuhan. Roh Kudus turun atasmu baru kamu pergi. It means hold your horses. Don't rush. This is God timing. Terlalu cepat dan terlalu lambat nggak bisa. Kayak kita main musik. Kalau penyanyi, pemain musik ngerti itu. Timing nggak bisa sembarangan. Oh pokoknya saya lagunya ini. Lagu kayak tadi apa itu? Oh the glory. Oh ini terlalu lambat. Ayo kita cepat. Oh the glory. Oh nyanyinya kayak apa itu? Apakah enak didengarnya? Enggak enak. Timingnya kan harus tepat. Atau lagu yang pertama itu tadinya lagunya gimana? Yang pertama? Lupa kan? Gimana? Serukan namanya Yesus Tuhan Raja. Itu kan cepat kan? Terlalu cepat, lambat. Serukan namanya. Enak gak? Aduh ini mau kemana sih? Timing itu harus tepat. Bukan harus cepat atau lambat, enggak. Makanya Tuhan bilang, Tuhan itu gak pernah terlalu cepat, tidak pernah terlalu terlambat. Jadi timingnya itu tepat, harus tepat. Good timing atau God timings itu kita harus ikuti. Kalau Tuhan suruh tunggu, tunggu. Tunggu memang paling gak enak sih. Siapa yang paling senang nunggu di mana saja? Ada yang senang nunggu? Nunggu pacar misalnya dandan, lamanya dijemput, gak keluar-keluar itu. Dandan apa itu ya? Bikin alisnya sampai berulang-ulang, salah lagi dihapus, nanti akhirnya sampai keriting. Bulu matanya kurang panjang, dipanjangin sampai panjang banget gitu sampai rambutnya sampai jambulnya sampai kayak apa itu? Kayak Monas gitu. Nunggu itu paling gak enak. Tapi memang kalau Tuhan suruh tunggu kita harus gak mau kita tunggu. Betul? Next. Proverb 25:11. A word at the right time is like apples of gold in a network of silver. Amsal 25 ayat 11 berkata, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Jadi kalau kita ngomong tepat waktunya, kadang-kadang ada orang yang kalau timingnya gak tepat, dikasih nasihat bukannya terima kasih, malah marah. Mungkin timingnya gak tepat. Dulu waktu saya awal-awal cinta Tuhan,
Saya menggebu-gebu kepengen ngabarkan berita baik ini sama orang tua saya yang belum terima Tuhan. Wah, saya ngomong dengan semangat 45. Wah, bukannya terima Tuhan, malah dimarahin. My dad is very angry with me because I'm talking about the gospel. I have a good heart, want to spread the gospel, the good news. Hey, there is something different. Hey, do you know that God loves us? This is good news. But if the timing is not right, it won't be any good. So since that time, I just pray for them. I just pray for my mom and my dad. Waiting for God timing. And then I spread the gospel. Tunggu waktunya Tuhan. Jangan keburu nafsu. Ngawur-ngawur kita nginjilin orang tuh kayak pakai cara sendiri, kekuatan pengetahuan kita sendiri. Enggak. You can spread the gospel among your family. You can spread the gospel among your friend. You can spread the gospel anywhere. The things is God timing. You have to listen when God say to speak or to pray. Don't use your way, but use God's way. Okay? Next. The third, spread the gospel of the kingdom. Speaking about the kingdom is not speaking about the building or the church, the domination of the church or whatever kind of church. No. But it's about the attitude of the kingdom. We are the citizen of the kingdom, right? We have the attitude. We have the way of life, the difference between the world and the citizen of the kingdom of heaven. Jadi kita ini bicara mengenai kingdom. Di Matius 24 ayat 23 saya lanjutkan. Dan Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom and healing all manners of sickness and all manners of disease among the people. Matius 4 ayat 23, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Tuhan preaching mengenai apa? Mengenai kerajaan Allah, kerajaan surga. Itu bukan berbicara mengenai bangunan atau bentuk daripada kerajaan, benteng atau apa, bukan, tetapi attitude atau gaya hidup dari anak-anak kerajaan surga itu yang berbeda. Kasih itu yang berbeda. Ini yang diajarkan oleh Tuhan. Coba next, Kela. Romans 10 8, in fact it says the message is very close at hand, it is on your lips and in your heart. And that message is the very message about faith that we preach. Tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu. Yang ini di dalam mulutmu, di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Pada waktu kita terima firman Tuhan, pada waktu kita sering dengar dimanapun di gereja, apakah kita melalui YouTube ataukah mendengar hamba Tuhan yang menyampaikan firman, kita menerima firman itu. Dan kita ini sebetulnya sudah punya bekalnya, kita sudah tahu. Tapi masalahnya apakah kita mau melakukannya atau tidak. Itu ada di dalam mulutmu, di dalam hatimu ada firman itu. Terpancar keluar apa tidak, itu adalah keputusan kita. Our decision to show it to the world that we have that faith to God. Kalau kita punya, orang lain akan melihat karena kita ini adalah garam dan terangnya dunia, Tuhan katakan.
Garam itu dipakai pada waktu masak. Sorry. Itu membuat masakannya jadi enak. Kelihatan gak garamnya? Enggak. Kalau kita masak misalnya, Mbak Puspa masak apa hari ini? Nasi kuning. Wah, mantap ini. Nasi kuning tanpa garam rasanya kayak apa? Nasi tawar, betul. Nasi kuning yang tawar. Garam gak pernah muncul tiba-tiba kelihatan, wah ini enak nih garamnya. Pernah muji nasi atau masakan apapun, wah ini enak nih garamnya. Pernah? Enggak kan? Kalau kita masak nasi kuning, wah enak nasi kuningnya. Betul gak? Tapi kalau gak ada garamnya, gak enak. Ini nasi kuning gak enak nih, kurang garam. Baru orang tahu, oh ini kurang garam, gak enak ini nasi kuning. Tapi kalau enak, gak pernah dipuji itu garamnya. Pernah gak dipuji? Oh ini karena garam nih. Karena garam nih nasi kuningnya enak. Pernah dengar orang ngomong gitu? Gak pernah. Itulah kita. Kalau kita mengharapkan pujian, kayak garam mengharapkan pujian di masakan. Mana ada orang muji? Enggak ada. Karena itulah attitude-nya orang yang dibawa oleh Tuhan. Bukan ngarepin pujian, tapi memberi rasa di lingkungan dimanapun dia berada. Enggak pernah dapat pujian. Ingat, makanya Tuhan bilang, kamu adalah garam dunia. You are the salt. Don't expect somebody praise you, give you compliment, because you are the salt. No one praise the salt in the food, even though the food is so good. But when there is no salt in the food, they will know, oh, this one is not good. No salt, blah, right? Terang. Kela, can you, next? You are the light of the world. When everything fine or in the room is so bright, if in one small light or one candle, it doesn't mean anything, right? But when it dark, really totally dark, very dark, one candle, it helps, right? One candle only, it helps. Everybody will see, there's a candle, it's light, you can see around, right? It helps for somebody to walk, not trip, right? You can see, oh, there is a water over there, be careful. You can slip it over there. Kalau terang benderang lagi siang itu dikasih lilin, tidak ada dampak. Tetapi kalau dalam kegelapan yang sangat gelap, satu lilin itu penuh dengan kuasa, penuh dengan efek. Oleh sebab itu, itulah gambaran kita yang dipilih oleh Tuhan. Kita ini adalah garam dan terang. Kadang-kadang mungkin kita ini nggak berasa ada apa-apa sih. Karena apa? Mungkin kita lingkungannya semuanya terang, lampunya terang banget. Kita cuma sebatang lilin yang tidak ada artinya. But when you go to the dark place, nobody knows about the truth. You will be very useful, very give impact to the community. Are you agree with me? Kadang-kadang kita mungkin gak ada apa-apanya merasa, aduh saya tuh paling gak tahu mengenai ini. Tetapi kalau orang semua tidak tahu mengenai hal apapun mengenai kerajaan surga, you are very needed in that place. Mari sadarilah kita ini adalah garam, kita ini adalah terang. Jangan mengharapkan pujian, jangan mengharapkan apa yang akan kita terima pada waktu kita melakukan segala kebaikan bagi orang lain. Dimanapun, di tempat pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam keluarga, tunjukkanlah bahwa ada Tuhan. Dan kita adalah warga kerajaan surga yang Tuhan sudah pakai dan sudah panggil, sudah pilih untuk keluar dari lingkungan yang lama
Jangan sama dengan kehidupan kita yang lama. Keluar dari tempat yang dulu menjadi orang-orang yang akan menyampaikan kabar baik itu. The kingdom of heaven, supaya semua orang jadi warga kerajaan surga. Setuju? Amin. Next. Have a great Sunday. Terima kasih sudah mendengarkan saya.